Jemaat Tuhan, mari kita tinggikan, agungkan Dia, sebab Dia Tuhan yang berkuasa. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai
datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mencari wajah-Mu, kami temukan kasih-Mu, sebab kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau
mengenal Engkau sebagai Tuhan yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Kami mengenal Engkau Tuhan sebagai Allah yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Kami mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami berjalan bersama Engkau Tuhan, kami percaya kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Pujilah nama-Mu Yesus Tuhan. That is who you are. 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 Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you work it. Even when I don't feel it, you work it. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Ya Roh Kudus, kami datang kepadamu. Kami merindukan kehadiran-Mu untuk menjamah hati kami, memberikan penyegaran buat pikiran kami, agar firman-Mu akan menjadi satu kehidupan dalam hidup kami, membawa pembaharuan dan membawa perubahan.
Sehingga ke depan kami akan melihat hidup kami tidak sama lagi dengan yang kemarin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu bekerja di dalam hidup kami. Amin. Hari ini kita mengakhiri seri tema kita bulan November yang mengambil judul Mengenal Dia Lebih Baik Kehendaknya. Minggu pertama kita telah mendengar tentang pentingnya kehendak Tuhan. Dan yang kedua, kita telah mendengar sifat dari kehendak Tuhan. Minggu ketiga kita telah belajar menemukan atau the discovery, mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini yang terakhir adalah hidup di dalam kehendak Tuhan. Untuk itu saya akan membacakan satu firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 9 dan 10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Firman Tuhan ini sangat jelas bahwa Tuhan menghendaki setiap kita, setiap orang percaya itu mengerti kehendaknya. Dan setelah kita mengerti kehendaknya, maka kita akan hidup layak di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan yang teristimewa, hidup kita akan berbuah-buah. Masalahnya adalah ada banyak orang Kristen, ada banyak manusia yang berpikir bahwa masa sih kita bisa hidup sempurna, bisa hidup layak, masa kita bisa hidup berkenan? Kan aku orang awam, kalau pendeta oke lah, kalau hamba Tuhan oke lah, aku kan orang biasa. Tunggu dulu. Tuhan menginginkan kehendak Tuhan itu diketahui oleh semua orang. Bukan hanya golongan elit, hamba-hamba Tuhan. Tidak, semua orang. Nah, saya akan tunjukkan kepada kita bahwa di dalam Alkitab, banyak sekali contoh-contoh bahwa ada orang-orang dari berbagai golongan yang hidupnya itu berkenan kepada Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dan berbuah-buah, dan bahkan mereka menoreh sejarah yang fenomenal. Kita akan lihat secara singkat beberapa contoh bagaimana orang biasa bisa dipakai Tuhan. Orang yang bukan siapa-siapa pun hidupnya bisa dipakai Tuhan. Yang pertama kita lihat ada seorang Esther. Dia itu sekedar ibu rumah tangga, dia nggak punya jabatan apa-apa. Tapi kita ketahui, melalui Esther, doanya telah menggagalkan satu rencana busuk, di mana waktu itu bangsa Israel akan dilakukan pembunuhan besar-besar, genocide. Tetapi apa yang dilakukan oleh Esther? Dia hanya posting-posting, kasih tahu, ayo kita doa supaya ini digagalkan. Dan kita tahu, sejarah mencatat, melalui doa-doa yang dimotori oleh Esther, perencanaan pembunuhan besar-besaran bangsa Israel di seluruh negeri itu gagal total. Hebat kan? Esther bukan siapa-siapa, ibu rumah tangga. Yang kedua kita lihat, ada seorang yang punya profesi, Daud. Selain dia raja, dia juga adalah seorang penulis lagu. Tuhan bisa pakai seorang penulis lagi. Melalui Daud, kita melihat kitab Mazmur yang luar biasa. Itu adalah seorang penulis lagu. Tuhan bisa memakai. Dan kemudian kita lihat seorang pengusaha. Jangan dipikir seorang pengusaha nggak bisa dipakai Tuhan. Abraham adalah seorang pengusaha. Dia businessman. Dia peternak. Tetapi Alkitab mencatat dia adalah seorang hamba Tuhan. Seorang pengusaha yang rela berkorban. Maka Tuhan memberikan dia gelar istimewa. Apa itu? Bapak orang beriman. Dia itu bukan pendeta. Dia bukan rohaniwan. Dia orang biasa. Dia businessman. Tapi ternyata bisa hidup kudus. Yang berikut kita lihat seorang pejabat tinggi. Ada orang mengatakan, pejabat tinggi itu hidupnya pasti banyak komprominya. Dia banyak, tunggu dulu. Yusuf adalah seorang pejabat tinggi. Dia adalah Perdana Menteri. Tapi hidupnya kudus. Jalannya lurus. Bahkan dia berprestasi.
melalui pelayanan Yusuf, dia bisa menstabilkan ekonomi seluruh negara Mesir. Luar biasa, luar biasa. Berarti bisa kan? Tidak harus menjadi pendeta. Orang biasa, pengusaha, siapapun bisa. Kita lihat satu lagi, karyawan. Nehemia. Nehemia itu karyawan biasa. Dia bekerja sebagai orang yang mengatur minuman atau food and beverage. Tetapi walaupun dia seorang karyawan biasa, perhatikan karyanya. Dia berhasil membangun tembok Yerusalem. Dia karyawan biasa. Bukan seorang yang mewah, yang siapa saja. Bukan. Tapi karena dia punya hati mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, dan melakukan, maka dia berhasil. Itu sebabnya saya akan membawa kita semua, bahwa semua orang bisa dipakai Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan, pegawai negeri masa bisa? Bisa. Di Alkitab ada seorang pegawai negeri yang dipakai Tuhan. Yaitu Daniel. Dengan teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah seorang PNS, pegawai negeri. Tapi karena hidupnya lurus, karena hidupnya menyenangkan Tuhan, Tuhan pakai mereka dan melalui mereka nama Tuhan dihormati. Kerajaan yang tadinya tidak respect kepada Tuhan, tadinya memusuhi Tuhan, gara-gara ada pegawai negeri yang takut akan Tuhan, nama Tuhan dihormati. Jadi kesimpulannya, setiap orang bisa dipakai Tuhan. Setiap orang bisa mengerti kehendak Tuhan dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Tanpa harus kompromi. Jadi mari bersama-sama kita akan belajar bersama-sama tentang mengenal kehendak Tuhan dalam diri kita. Nah, bicara mengenai mengenal kehendak Tuhan, ada 3 macam manusia. Ada manusia yang tidak mau tahu dengan kehendak Tuhan. Orang pertama ini adalah orang yang nggak mau melibatkan Tuhan. Dia merasa dia bisa, dia punya pengalaman, dia punya koneksi, bahkan dia orang yang smart, orang yang pinter, bahkan jenius. Sehingga dia merasa, ngapain Tuhan? Aku bisa kok dengan ilmuku, dengan uangku, dengan pengaruhku. Orang-orang seperti ini nggak mau tahu dengan kehendak Tuhan. Dan mereka membanggakan, kebanggaan yang dalam dirinya adalah skill-nya, bahkan uangnya. Saya mau beritahu, memang uang itu baik, memang skill itu baik, tetapi manusia itu seperti sebuah kapal. Sebuah kapal itu baru dia bisa bergerak, dia baru bisa berjaya ke sana kemari kalau ada air. Selama ada air laut yang masih bisa menampung dia, kapal akan jaya. Tapi ingat, air itu hanya sekedar sarana. Air hanya sekedar alat. Kalau nggak ada air, kapal itu nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi satu hal yang akan berubah. Ketika kita tidak berhati-hati sebagai kapal, kalau kapal itu bocor dan air dari laut itu masuk, maka kapal yang hebat itu akhirnya bisa tenggelam. Air yang hanya sekedar sarana, air yang hanya sekedar pelengkap, itu bisa menghancurkan kapal itu. Saudara, mari kita bersama-sama berhati-hati dengan uang. Berhati-hati dengan kekayaan. Memang itu hanya sarana. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, kalau dia bisa masuk dalam hati kita, air yang tadinya menjadi penolong, air yang tadinya menguntungkan, air berubah menjadi merusak. Kapal itu rusak gara-gara air masuk ke dalamnya. Kapal itu tenggelam gara-gara air menenggelamkan. Demikian juga uang. Uang memang sarana. Tapi kalau kita tidak menjaga hati, dan cinta akan uang itu masuk dalam hati kita, maka hidup kita akan rusak gara-gara uang itu. Sebab itu, percayalah kepada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan. Jenis yang kedua manusia tentang mengetahui kehendak Tuhan. Ada orang yang mengetahui kehendak Tuhan, tapi tidak melakukan. Contohnya Adam. Adam tahu, semua buah dalam Taman Eden boleh dimakan. Hanya satu yang di tengah, buah pengetahuan, jangan dimakan. Tapi dasar manusia, penasaran, ingin coba-coba.
gara-gara tipu dayanya si iblis. Iblis berkata begini, Adam kamu salah. Kamu tuh dibodohin. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Coba bayangin. Orang biasanya kok diiming-imingi sesuatu yang hebat, yang wah, tergiur, tergoda. Dan itu yang terjadi pada Adam. Dia tahu kehendak Tuhan. Buah yang di tengah taman itu nggak boleh dimakan. Tapi karena dia tergoda, dia makan. Dan akhirnya jatuh. Dia tahu, tapi nggak melakukan. Bangsa Israel itu kurang apa? Dia tahu kehendak Tuhan. Dia punya hukum Taurat, dia punya segala macam aturan. Tetapi dia langgar. Dia tidak mengabaikan. Dia mengabaikan semua perintah Tuhan. Sampai-sampai berhala yang adalah pantangan besar untuk Israel, mereka sembah. Mereka puja. Sampai suatu saat ketika Yesus turun ke dunia, sudah dinubuatkan bahwa ini adalah Mesias. Banyak orang tahu ini Mesias, ini anak Allah. Mereka tahu. Udah ada dalam nubuat. Tapi mereka nggak mau tahu. Mereka tahu tapi tidak melakukan. Apa akibatnya? Pada tahun 70 Masehi, Jenderal Titus menghancurkan Israel. Bait Allah dihancurkan. Dan sejak itu, sejak penyerbuan Jenderal Titus, kerajaan Israel, negara Israel kolaps dan dihapus dari peta dunia. Beribu-ribu tahun. Sampai baru muncul kembali tahun 48. Itu gara-gara mengabaikan kehendak Tuhan. Itulah manusia kalau mengabaikan kehendak Tuhan. Contoh yang ketiga adalah orang yang tahu kehendak Tuhan dan melakukannya. Orang seperti ini hidupnya akan berbuah-buah. Orang seperti ini akan dipakai Tuhan. Dan orang seperti ini benar-benar tahu segala sesuatu yang dilakukan karena dia tahu kehendaknya. Kita perlu menjadi orang seperti itu. Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah karena kita tahu kehendak Tuhan. Bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena ngikuti tren. Bukan. Karena kita tahu ini kehendak Tuhan, maka aku lakukan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sekarang kita masuk dalam langkah konkret. Bagaimana kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Langkah-langkah apa yang kita harus lakukan. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 berkata begini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Kita loncat ke ayat 22. Kejadian pasal 6. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kita akan belajar tentang Nuh sebagai hamba Tuhan. Nuh itu adalah seorang yang hidup benar. Dan dia tidak bercela, dia tidak bercacat dalam hidupnya. Saudara, apa yang membuat dia itu berkenan kepada Tuhan? Apa yang membuat dia itu begitu dihargai dalam kitab Kejadian? Karena dia memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan dan tahu kehendaknya. Saya ulang lagi ayat 22 tadi mengatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Perhatikan kata-kata tepat seperti yang diperintahkan Allah. Nuh membuat bahtera, Nuh membuat satu kapal besar itu bukan karena dia iseng, bukan karena dia mosok, enggak. Dia melakukan itu karena diperintahkan Tuhan. Artinya dia mendengar dari Tuhan. Dia tahu itu kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kemampuan untuk mendengar suara Tuhan itulah yang membuat Nuh tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, kalau kita mau hidup berbuah-buah, mari kita belajar peka terhadap tuntunan Tuhan. Ini penting, peka terhadap tuntunan Tuhan. Sebab hanya orang yang peka akan tuntunan Tuhan, tentang suara Tuhan, dialah yang bisa tahu kehendak Tuhan apa
di dalam dirinya. Dan kalau kita tahu apa kehendak Tuhan dalam dirinya dan kita melakukannya, bisa dijamin orang itu berbuah-buah dan orang itu berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu yang dipentingkan di sini adalah peka mendengar suara Tuhan, peka mengerti tuntunannya. Untuk mendengar suara Tuhan itu tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba, mendengar suara Tuhan. Kita perlu belajar, perlu melatih. Sebab itu saya mengajak, ayo kita belajar bersama-sama mengikuti ibadah harian yang kita lakukan 3 kali sehari. Ibadah pagi, ibadah siang, ibadah sore. Karena melalui ibadah harian itu, roh kita, hati kita, pikiran kita dilatih untuk mendengar suara Tuhan. Bicara tentang mendengar suara Tuhan, saya mau bertanya, apakah saudara pernah mendengar suara Tuhan? Alkitab berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Artinya, kalau kita ini domba-dombanya Allah, kita pasti mendengar suara Tuhan. Karena dari situlah kita diperintahkan ke kanan, ke kiri, atau kita berbuat apa. Itu karena kita mendengar. Nah, celaka kalau orang nggak mendengar suara Tuhan. Sekali lagi, sudahkah Anda pernah mendengar suara Tuhan? Berbicara mengenai mendengar suara Tuhan, jangan kita membayangkan ada suara keluar dari langit, peng peng peng, ada sound efeknya gitu. Bukan. Tidak selalu begitu. Zaman dulu, zamannya nabi-nabi, suara Tuhan itu bisa jelas secara audible. Tapi hari ini, Tuhan berbicara melalui cara yang berbeda. Dalam Alkitab saya menemukan paling tidak ada 4 cara yang dasar. Bagaimana kita mendapat tuntunan dari Tuhan. Yang pertama, yaitu melalui Alkitab. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat ini mengatakan tulisan yang diilhamkan Allah. Apa sih tulisan yang diilhamkan Allah? Alkitab. Alkitab itu adalah tulisan manusia, hamba-hamba Tuhan menulis, tapi dia nggak ngarang. Waktu dia menulis itu, Roh Kudus memberi ilham, memberikan inspirasi. Jadilah Alkitab. Dan ketika kita membaca Alkitab, maka firman Tuhan yang ada dalam Alkitab itu, kalau kita percayai, kita lakukan, itulah suara Tuhan. Itulah tuntunan Tuhan. Jadi mendengar suara Tuhan itu tidak selalu dari langit. Membaca Alkitab, itu pun kita sudah mendengar suara Tuhan. Membaca Alkitab, kita mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Yang kedua, mendengar suara Tuhan itu bisa melalui Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. Ibrani pasal 8 ayat 10 dan 11. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar atau kecil akan mengenal aku. Perhatikan ayat 10. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati. Tuhan akan meletakkan firman-Nya, tuntunannya, kehendaknya di dalam hati. Nah, nanti Roh Kuduslah yang akan menggerakkan kita, apa yang tersimpan dalam hati itu akan keluar dalam hidup kita. Nah, itulah tuntunan Tuhan. Dari dalam hati kita, kita akan mendengar tuntunan firman Tuhan. Yang ketiga, nasihat rohani. Amsal 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Jadi hal yang ketiga, cara yang ketiga Tuhan memberikan tuntunannya kepada hidup kita adalah dengan cara nasihat-nasihat orang seiman.
Entah itu melalui khotbah, melalui konseling, melalui ibadah rumah tangga, melalui seminar. Itu adalah nasihat-nasihat yang merupakan kehendak Tuhan atau tuntunan Tuhan bagi kita yang kita perlu dengar. Dan yang keempat, bagaimana cara Tuhan menunjukkan tuntunannya kepada kita. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan, yaitu Tuhan berbicara melalui situasi di sekeliling kita. Amsal pasal 6, ayat 6-9. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya. Dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pimpinannya, pengaturnya, atau penguasanya, ia atau semut menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dan dari tidurmu? Hal yang keempat, cara kita mendengar suara Tuhan yaitu dengan cara memperhatikan situasi di sekeliling kita. Dalam ayat ini mengatakan, hai pemalas, perhatikanlah tingkah laku semut. Tuhan memerintahkan kita untuk memperhatikan tingkah laku semut. Semut adalah sesuatu yang ada di sekeliling kita. Ternyata semut pun bisa memberikan kita tuntunan. Ternyata melalui cara hidupnya semut, kita bisa belajar tentang hikmat. Bagaimana kita mengelola hidup kita, memanage hidup kita, belajar dari semut. Luar biasa. Jadi, untuk mengetahui tuntunan Tuhan, Tuhan bisa memakai situasi di sekeliling kita. Kita pernah belajar tentang Yusuf. Yusuf kena musibah. Apa musibah yang dia alami? Dia dibuang, dia diperbudak, dia dibenci, akhirnya dia dibuang ke Mesir. Musibah itu. Dibuang, dijual, itu musibah. Bagi Yusuf itu musibah. Tapi tunggu dulu. Ternyata melalui musibah itu, dia tinggal di Mesir, dan di Mesir itu keluar segala yang tersimpan dalam dirinya. Skillnya, imannya, kesungguh-sungguhannya itu kelihatan muncul melalui berbagai proses. Dan gara-gara dia bisa menunjukkan kualitas hidupnya, maka singkat cerita, Raja Firaun mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. Coba, kalau Yusuf tidak mengalami musibah, nggak akan dia diangkat. Jadi, situasi itu bisa menjadi tuntunan Tuhan. Sebab itu saudara, kalau saudara kena PHK, kalau situasi terjadi yang tidak enak, nggak apa-apa. Bisa jadi itu adalah tuntunan Tuhan untuk mengarahkan kita masuk ke dalam kehendak-Nya. Situasi itu juga bisa terjadi di mana saja. Itu hal yang pertama, yaitu peka terhadap tuntunannya. Hal yang kedua, bagaimana caranya kita hidup di dalam kehendak Tuhan, yaitu melangkah dengan iman. Ibrani pasal 11 ayat 7 berkata begini, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Berbicara mengenai Nuh, kita semua tahu, Nuh adalah seorang tokoh yang luar biasa, spektakuler. Kenapa? Karena dia dalam keadaan dunia belum pernah hujan, kering, dia membuat bahtera yang besar. Dari mana dia mendapatkan inspirasi itu? Pertama, dia mendapatkan kehendak Tuhan. Dia mendapatkan tuntunan Tuhan. Tapi, kalau hanya mendengar suara Tuhan saja, kalau hanya mengetahui tuntunan Tuhan saja tanpa melangkah, itu nggak akan terjadi. Yang membuat dia tuh berhasil di dalam imannya karena setelah dia mengerti kehendak Tuhan, setelah dia mengerti tuntunan Tuhan, dia melangkah. Dan dia membuat bahtera yang besar. Nah, itu
itulah yang membuat dia hidup di dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa ketika Nuh selesai membuat bahtera, tidak langsung hujan turun, enggak. Setelah dia masuk ke dalam bahtera, tidak langsung hujan itu turun, enggak. Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat 7 sampai 10 di sana dikatakan begini. Setelah dia masuk ke dalam bahtera, 7 hari kemudian baru hujan itu turun. Artinya ada tenggang waktu, ada jarak antara dia masuk, melangkah dengan iman sampai kepada tujuan, yaitu Tuhan menghendaki dia diselamatkan. Perlu waktu 7 hari. Belum lagi proses. Perlu bertahun-tahun untuk dia menyediakan bahtera itu. Secara manusia, dia mungkin berpikir, ngapain aku membuat ini? Nggak pernah hujan, nggak pernah banjir, dan mereka belum pernah lihat banjir. Kalau kita orang Samarinda, bisa tentang banjir, kita udah terbiasa. Nggak pernah lihat banjir. Nggak pernah lihat hujan besar kayak apa. Tapi dia melakukan itu. Itu yang disebut iman. Iman membuat seseorang bertindak melangkah. Dan tindakannya itulah yang membuat kenyataan terjadi. Diperlukan tindakan iman untuk kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan saudara, saya mau beritahu bahwa Nuh ada di dalam diri kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk melangkah. Akhir dari renungan kita, seberapapun yang kita ketahui, kalau kita tidak melangkah, nggak akan terjadi apa-apa. Kalau kita ingin melihat buah-buah kehidupan itu nyata, kalau kita ingin melihat penyertaan Tuhan terjadi dalam hidup kita, mari kita melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Ketika kita melangkah dengan iman, di situ Tuhan akan nyatakan rencananya, kehendaknya, dan buah-buah itu akan menyusul. Sebab itu, untuk mengakhiri renungan kita, mari kita kembali kepada rencana Tuhan. Tuhan mau semua orang mengerti kehendaknya, mengenal tuntunannya, dan melangkah. Dan ini tidak terbatas pada orang-orang tertentu. Hanya hamba-hamba Tuhan yang full time. Tidak. Semua. Tuhan bisa pakai kita semua. Kehendak Tuhan bisa terjadi pada kita semua. Dan Tuhan mempunyai rencana kepada kita semua. Tidak dikecualikan. Tuhan tidak pilih kasih. Sekarang tinggal bagaimana saudara mengasah pikiran dan hati kita untuk peka mendengar suara Tuhan dan melangkah mengikuti kehendak Tuhan. Kiranya di akhir bulan ini kita membuat kesimpulan bahwa hidup kita adalah di dalam rencana Tuhan dan di dalam kehendak Tuhan. Setelah kita mengerti kehendaknya, lakukan sesuai dengan kehendaknya. Hanya orang yang mengerti kehendaknya dan melangkah sesuai dengan kehendaknya, maka hidupmu akan berhasil. Maka hidupmu akan dipuaskan oleh Tuhan. Dan engkau akan melihat karya Tuhan yang agung. Sama seperti orang-orang yang sudah kita sebut tadi di dalam firman Tuhan. Kiranya berkat dan damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup kita dan membuat hidup kita berbuah-buah. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kagum bagaimana Engkau memakai berbagai-bagai orang dalam latar belakang profesi yang berbeda-beda. Dan Engkau memakai mereka dengan luar biasa. Ada cerita-cerita yang fenomenal yang kami baca dari firman-Mu. Ternyata Engkau adalah Allah yang dahsyat. Hamba berdoa Tuhan buat seluruh pendengar yang menyaksikan siaran ini, yang menyaksikan renungan ini. Siapapun mereka, dimanapun mereka, apapun latar belakang mereka. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu akan berkarya, menunjukkan kepada kami semua tentang rencana dan tuntunan-Mu dalam hidup kami. Dan Engkau memampukan kami melangkah dengan iman. Maka di hari-hari yang akan datang, kami akan melihat Engkau hebat, Engkau luar biasa, dan Engkau membuat kami menjadi manusia baru
yang hidup, berbuah-buah, dan membawa dampak bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat berkat-Mu atas firman Tuhan ini, dan kami akan hidup sesuai dengan tuntunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Jemaat Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu dapat memberi persembahan melalui transfer ataupun melalui scan di QRIS. Sebelumnya, kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami dengan berkat yang terbaik Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan mengembalikan berkat-Mu, baik itu persembahan perpuluhan kami, persembahan kasih kami Tuhan. Biarlah semua itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus
Kita telah mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saatnya kita menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan. Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang terbaik. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang hidupnya berkenan di hati Tuhan. Diberkatilah apa yang kau perbuat, baik itu pekerjaanmu, baik itu bisnismu, baik itu keluargamu, studimu. Dan percayalah, Tuhan yang kita sembah hari ini sampai selama-lamanya adalah Tuhan yang baik. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan